Tuhan, pada kesempatan ibadah ini kita boleh berjumpa kembali bersama-sama beribadah menyembah Tuhan. Dan saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Mazmur pasal 39 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-14. Mazmur pasal 39 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan ayat-ayat yang ganjil, jemaat Tuhan bacakan ayat-ayat yang genap. Kita bacakan secara responsoria. Kalau jemaat Tuhan sudah terbuka, Mazmur pasal 39 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Silakan jemaat Tuhan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini doa minta tolong. Ayat yang kelima begitulah firman Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajaranmu, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Hanya berapa kelengkap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku leluhur karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gelap. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku tumpah padamu. Aku terdapat seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Amin. Puji nama Tuhan. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya mampu menemukan bersama-sama, yaitu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita yang hadir saat ini, apakah tahu kapan kita meninggal dunia, di usia berapa tahun? Pasti tidak ada yang tahu, kan? Karena itu adalah ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, Bapak Ibu, itu oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, oleh karena itu, lewat firman Tuhan ini kita diteguhkan oleh Daud yang menuliskan. Dia menyadari bahwa dia adalah manusia yang sangat terbatas. Dia manusia yang tidak akan mungkin hidup abadi selamanya. Dan dia tidak tahu kapan ajal jemputnya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita juga diajak untuk mengerti bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Makanya kita harus berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Orang tua yang masih hidup pasti sangat ingin supaya selama dia masih hidup, dia berusaha bekerja keras untuk bisa memberikan terbaik untuk masa depan anak-anaknya, untuk biaya pendidikan anak-anaknya, untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya, untuk kebutuhan anak-anaknya, dan belum lagi untuk kebutuhan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, kalau demikian halnya, orang tua bisa berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Seharusnya kita secara pribadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, marilah kita selama hidup di dunia ini, jangan merusak hidup kita dengan hal-hal yang kesana. Jangan merusak hidup kita dengan hal-hal yang buruk.
Jangan rusak hidup kita dengan hal-hal duniawi yang merusak iman kita, yang merusak hubungan kita dengan Allah. Tetapi mari kita berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu saya membagikan beberapa poin untuk Bapak Ibu Saudara yang benar firman Tuhan ini. Poin yang pertama, sadar bahwa hidup di dunia tidak abadi. Itu saya sebutkan dalam ayat 5 sampai ayat 7. Saya ingin kita bersama-sama menyadari betul kita ini hidup di dunia yang sementara. Seperti yang dikatakan bahwa hanya menumpang saja, sama seperti nenek moyangnya di dunia. Nenek moyangnya sudah mati dan tidak hidup kembali. Dan juga sudah mengalami kematian. Tinggal menunggu ajal kita saja, Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekarang ini masih sehat, itulah kesempatan kita untuk terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berusaha untuk lebih giat lagi, meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, dan lebih giat lagi untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam segala hal apapun yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Apakah sudah banyak yang Bapak Ibu lakukan dan perbuat untuk Tuhan? Karena Bapak Ibu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selagi kita masih sehat, itulah kesempatan Bapak Ibu untuk kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita harus sadar bahwa hidup di dunia yang kita tempati ini tidaklah abadi, Bapak Ibu. Tinggal menunggu kapan ajalnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, pertahankan iman Bapak Ibu. Tetaplah konsisten setia Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan selagi Bapak Ibu masih sehat. Jangan sampai nanti ketika sudah sakit parah, sudah ternyata disitulah baru menyadari, waduh kenapa waktu aku masih sehat, aku tidak selalu rajin dapat ibadah kepada Tuhan atau terlibat dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Padahal waktu sehat itu amin, sangat berkuasa aku terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan. Waktu sehat itu memang betul kan Bapak Ibu, disitulah kesempatan kita untuk bisa bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Kalau sudah sakit parah, bagaimana? Ya, kita tinggal tunggu kapan ajalnya saja. Kalau sudah komunikasi bagaimana Bapak Ibu? Kalau sakit sudah komunikasi, coba kita renungkan kalau kita di posisi seperti ini. Ketika kita terbaring, dalam hati tempat tidur kita sudah sakit parah, sudah komunikasi lagi. Maka Bapak Ibu Saudara, selagi kita masih sehat, jangan sia-siakan kesempatan kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita lakukan pekerjaan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan jangan rusak kesehatan kita dengan hal-hal yang kita tahu merusak kesehatan kita. Bapak Ibu tahu apa saja hal-hal yang bisa merusak kesehatan kita dan itu merusak hidup kita. Dan itu sama saja artinya menyia-nyiakan hidup yang adalah pemberian Tuhan kepada kita. Bukankah kesehatan sangat mahal Bapak Ibu? Kesehatan sangat mahal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bukannya saya menyombongkan diri. Oleh karena kami para pendeta hamba Tuhan, kami diberikan sebuah tanggung jawab dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan secara khusus dalam hal kesehatan. Kalau Bapak Ibu boleh lihat, Bapak Pendeta Kris, Bapak Pendeta Yohanes Nisa, dan pendeta-pendeta senior yang lainnya, kami mengikuti jejak mereka Bapak Ibu untuk berusaha menjalani kehidupan kami sebagai seorang hamba yang melayani Tuhan. Ketika kami harus lakukan yang terbaik dan bekerja Tuhan dalam menggembalakan jemaat, berusaha untuk tidak merusak kesehatan kami dengan hal-hal yang Bapak Ibu Saudara tahu apa saja yang merusak kesehatan. Bapak Ibu Saudara, istri saya yaitu Ibu Gembala paling tidak tahan yang namanya asap rokok. Bapak Ibu, saya ulangi, Ibu Gembala ini paling tidak tahan dengan asap rokok. Puji Tuhan dapat suami yang tidak merokok, itu anugerah Tuhan. Amin. Ya, anugerah Tuhan. Mengapa? Karena kesehatan itu sangat penting. Kesehatan itu sangat mahal. Apalagi kalau nanti sudah sakit parah, harus mengeluarkan uang yang besar, uang yang banyak. Ya kan Bapak Ibu? Lebih rugi kan? Ya, itulah sebabnya kesehatan sangat
berusaha menjaga kesehatan kami, supaya ketika kami sehat itulah kesempatan kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam pelayanan. Kami menjaga diri kami dari hal-hal yang bisa merusak kesehatan kami. Dan itu seharusnya juga menjadi pedoman bagi jemaat. Itu menjadi teladan bagi jemaat. Bukannya saya menghakimi siapapun tidak. Tetapi kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini tidak abadi, Bapak Ibu. Makanya jangan rusak hidup kita, jangan rusak kesehatan kita dengan hal-hal apapun yang kita tahu bisa merusak kesehatan kita. Bapak Ibu Saudara, pahamilah ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, berharap sebetulnya kepada Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat yang ke-8. Dalam menyadari kelemahannya sebagai seorang manusia, keterbatasannya sebagai manusia, makanya dia memilih untuk berharap kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan ini menjadi motivasi buat Bapak Ibu Saudara dan saya dalam hidup kita. Kalau kita menyadari lemah, maka kita harus selalu berharap kepada Tuhan, selalu lebih dekat kepada Tuhan. Itulah cara kita berharap kepada Tuhan. Itulah cara kita untuk mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah hidup kita. Tidak ada yang bisa memulihkan kita. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari hukuman dosa. Tidak ada yang bisa menyelesaikan setiap persoalan hidup kita kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita berharaplah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sebetulnya dengan segenap hati kita, sama seperti Daud katakan ini, berharap sebetulnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, masih maukah kita andalkan kehebatan manusiawi kita? Masih maukah kita menganggap diri kita lebih unggul dan mampu menyelesaikan setiap masalah hidup kita dengan kekuatan kita sendiri? Padahal Daud menyadari dia manusia yang terbatas, dan keterbatasan Daud akui sekalipun dia adalah seorang raja yang punya jabatan yang lebih tinggi, tetapi jabatan yang tinggi pun tidak menjamin dia bisa menyelesaikan masalahnya. Karena Daud menyadari dia manusia yang sangat lemah, makanya dia berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini juga pembelajaran bagi kita. Mari kita selalu berharap sebetulnya hanya kepada Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat yang ke-8 yang menjadi poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir, memohon pertolongan Tuhan untuk melawan dosa dan melawan masalah. Itu yang saya simpulkan dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa menghapus dosanya lewat hal apapun sekalipun dengan berbuat amal yang banyak. Kalau bisa, untuk apa Tuhan Yesus korbankan nyawanya di kayu salib? Bapak Ibu, Tuhan Yesus melakukan hal demikian karena dosa adalah masalah yang sangat serius. Dosa mendatangkan hukuman kekal, hukuman yang abadi di dalam neraka. Dan oleh karena itu manusia tidak akan mungkin bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa itu, sekalipun manusia tahu tentang berbuat baik. Makanya Bapak Ibu, hanya iman percaya kepada Tuhan Yesus, hanya lewat karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang mencurahkan darahnya, yang mengorbankan nyawanya, itulah yang bisa menyelamatkan manusia, sehingga manusia terbebaskan dari hukuman dosa. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu berbahagialah setiap kita yang menjadi orang Kristen, yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu jangan sia-siakan dan jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Jangan sampai kita mengkhianati Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus sudah menolong kita 2000 tahun yang lalu lewat pengorbanan kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita manusia berdosa lewat pengorbanan kayu salib. Dan tidak hanya itu saja, hanya Yesus sajalah satu-satunya jawaban untuk dapat menolong kita menghadapi setiap masalah yang berat yang kita alami. Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera yang sangat memberikan jalan keluar atas setiap masalah kita. Hanya memohon pertolongan kepada Tuhan saja, Bapak Ibu, kita mampu melawan dosa. Hanya memohon pertolongan kepada Tuhan kita mampu untuk bisa
berusaha hidup lebih baik menurut kehendak Tuhan, supaya hidup kita senantiasa selalu berkenan kepada Tuhan dan hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 3 poin saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya agar kita mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? 3 hal saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kita lakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari seumur hidup kita. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk nasihat firman-Mu yang sudah meneguhkan kami bahwa Engkau menghendaki setiap kami untuk berusaha berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat sikap tindakan hidup kami yang sesuai firman Tuhan. Dan kami sudah menerimanya lewat pembelajaran firman-Mu pada ibadah pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepada-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita menghormati Tuhan, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli kepada Tuhan. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digantungkan pada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk kembali kepada WLS yang persilakan.